Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel gua Opini Darwin, dan kita mau lanjutkan ngobrol-ngobrol kita dengan Randy ya. Nah, setelah beberapa lama yang lalu kita bicara mengenai comparison antara kota Windsor dengan kota Toronto. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai pekerjaan dia nih. Pekerjaan dia ini cukup unik ya. Title-nya aja gue sampai sekarang masih belum bisa sebut nih tadi ya. Apa tuh title-nya tadi ya? Nah, kita akan berdiskusi lagi dengan Randy. Randy, thank you ya sudah mau sharing lagi nih, Ren. Sama-sama. Iya. Nah, bagi teman-teman yang belum kenal Randy, dia itu dulu kuliahnya di Windsor dan dia saat ini tinggalnya juga di Windsor, walaupun kerjanya sebenarnya kantornya di Toronto ya. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih lanjut mengenai kota Windsor, bisa simak video kita waktu itu yang membahas mengenai antara kota Windsor dengan kota Toronto ya. Ren, boleh sharing nggak? Sekarang ini profesinya apa sih? Sekarang saya kerja sebagai commercial lending analyst. Jadi kerja di finance or lending company. Overall, simpelnya jadi kita company bergerak kasih commercial lending untuk working capital untuk klien-klien doing their business lah ya. Jadi kayak commercial loan saya sebagai analis commercial lending analyst. Hmm. Oke, kita coba pakai bahasa yang simpelnya ya. Jadi ceritanya misalkan kalau ada company nih, ya kan dia Hmm, ada jalanin bisnis, tapi hmm. dia butuh pinjaman gitu ya. Dia butuh pinjaman loan untuk ngedongkrak, nge-leverage bisnisnya dia gitu ya. Dia datang ke company kamu, begitu bukan? Betul ya. Mungkin simpelnya gini aja kan kita kalau individual kita punya kartu kredit lah ya. Kartu kredit let's say limitnya $1.000. Itu kan buat individual individual kan bisa dipakai buat apa aja. Uh, Bedanya ini buat company jadi kita kasih line of credit uh, paling kecil $50.000 sampai nggak tahu bisa $20 juta tergantung kebutuhannya. Jadi kita kasih line of credit working capital ke company untuk doing their business. Jadi comparisonnya gampangnya itulah ya. Kalau kartu kredit buat individual, ini loan buat company. Oke, oke, loan buat company ya. Nah, ini berarti kamu kerja bukan di bank ya? Emang kerjanya nih di financial financial institution ya, bukan bank ya? Bukan bank. Kita jatuhnya kayak secondary lender lah ya. Bank kan primary lender. Jadi uh, bank tuh ada fundingnya, ada lendingnya. Dulu saya waktu di Indo juga kerja di banking sih. Hmm. Kalau kita company secondary lender, jadi kita kasih lending doang, kita nggak ada fundingnya. Oke, oke. Iya. Menarik nih mengenai profesinya ya. Jadi sebenarnya menganalisa kalau orang mau ngutang gitu ya. Nggak jauh-jauh lah ya dari finance bank dan Iya. teman-temannya. Oke, oke. Nah, ini profesi ini sejalan nggak sih Ren dengan apa yang kamu pelajarin waktu kuliah di Kanada? Ya, saya kan majornya uh, accounting and finance lah ya. Mungkin lebih ke finance-nya. Accounting-nya membantu juga, tapi nggak major karena kita lihat balance sheet, income statement, lebih ke situ sih, lebih bacanya aja in general kan nggak terlalu detail ya, karena kita kan user bukan yang maker kayak accountant lah ya. Lebih membantunya ke situ. And untuk finance-nya membantu juga. Dan juga sebelumnya kan di Indonesia kan emang udah kerja di banking juga kan selama 7 tahun. Jadi lebih ke situ. Dan mungkin kayaknya sih company di sini dia lebih refer ke previous working experience ya daripada ke education sih setahu saya ya. Oh, oke, oke. Iya. Nah, jadi sedikit background dulu Ren. Jadi kamu datang ke Kanada itu kan tahun 2019 ya. Betul. Kamu kuliah ambil master Iya, di University of Windsor kan ya. betul. Iya. Hmm. Ambil Jadi jurusannya apa tadi secara spesifiknya jurusan masternya? master management majornya accounting finance. Jadi kita undernya business school. Jadi kalau business school itu kan undernya ada master of business administration sama master management. Kalau saya ambil yang master management. Jadi kita bukan undernya economic faculty, tapi kita undernya business school. Oke. Jadi kalau secara title tuh kamu Master of Management ya, bukan MBA Betul. ya. Bukan. Hmm. Tapi concentration-nya Accounting and Finance. Heeh. Ya kalau di Oh. kampus saya sih, kalau MBA sih lebih ke programnya general. And Mm-mm. then ya buat information aja sih, kalau di kampus saya
kemarin MBA lebih banyak ke local students lah ya. Kalau yang master management lebih ke banyak ke international student karena Oh, lebih oke. related ke post graduation work permit-nya kita eligible dapat 3 tahun, tapi kayaknya kalau kita bahas post graduation permit bisa jadi panjang. Iya, benar-benar benar. Oke, oke. Nah, terus kuliahnya itu 2 tahun ya jangka waktunya ya? Yes and no. Kalau 2 tahun, 2 tahun akademik, yes bener. Tapi kalau secara kalender 16 bulan. Jadi di Iya, sini kan kita 2 tahun akademik kan kuliah 16 bulan sampai 23 bulan. Jadi iya. bulannya 16. Oke, oke. Nah, setelah lulus kuliah, waktu itu dalam proses pencarian kerja ini challenging apa enggak, Ren? Hmm, challenging and not. Karena kemarin lulusnya kan di tengah-tengah COVID ya. Jadi antara di Mei, Juni 2020 tahu sendiri kan itu lagi santer-santernya tuh lockdown di mana-mana, orang-orang di PHK. Jadi pas itu saya baru baru lulus banget tuh. Iya. And then tapi dibilang susah banget juga enggak juga karena kemarin kita pas lulus sebenarnya saya dapat 2 full-time job offer sih. Oh, Terus kemarin decline satu, saya ambil yang ini. oh, itu kamu lamar dulu atau gimana prosesnya? Lamar, Lamar-lamar ya. dulu ini. Lamar-lamar, ya. Jadi, habis lulus, biasa lah ya, kita kan emang udah di training juga dari career advisor dari kampusnya juga. Jadi kita udah well prepared untuk prepare resume atau CV lah ya di Indonesia-nya, cover letter juga, and then interview juga, apply-apply. Jadi ya udah lebih well prepared sih, udah nggak aneh juga bagaimana bikin Canadian resume, nggak bagaimana bikin cover letter, bagaimana cara jawabnya, udah kayak lebih ke well trained aja sih. Hmm. Lalu untuk proses ngelamarnya itu boleh tahu nggak kurang lebih ada lamar ke berapa tempat gitu? Oh banyak dong, kayak Banyak mungkin ya. sekitar 100 kali ya ada lah ya. Bar Eh, gitu ya. Sebar. Tapi balik lagi nggak bisa sebarnya yang kayak kita punya satu resume kita Iya, sebar ke 1.000 CV kayaknya nggak mungkin jadi. iya. Jadi uh, overall sih prosesnya waktu itu kita lihat dari kayak Glassdoor, or LinkedIn, or Indeed kayak gitu. Jadi Iya. lihat job desk-nya, let's say udah 70% kita masuk. Nah, jadi oke, apply ya karena kita juga harus lihat requirement-nya juga kan, nggak mungkin kayak misalnya ada lamaran CEO terus kita kujuk-kujuk daftar kan, which is requirement-nya nggak masuk. Terus ya habis kita let's say 70% udah masuk, terus kita bikin resumenya di adjust dengan work experience kita dan transferable skills lah ya kalau bahasanya. And then juga kita harus adjust cover letternya juga. Jadi ya lebih ke itu sih, doing concern aja setiap hari from Iya. morning to evening. Jadi kayak full time job juga. Iya, karena di sini itu kan kalau mau lamar pekerjaan, kita harus tailor resume kita, Pasti, disesuaikan dengan job description yang lagi kita mau for lamar, ya sure. kan? Iya. Nggak seperti Terutama di kalau Indonesia. terutama kalau white collar ya. Mungkin kalau yang blue collar mungkin lebih fleksibel. Tapi Iya, kalau yang white collar kayaknya harus di adjust sih soalnya banyak experience yang nggak relevan, jadi harus di adjust. iya, betul. White collar itu artinya pekerjaan kantoran gitu ya, Ren ya, kurang Kantoran lebih lah ya. ya. Iya, iya. Nah, terus dari lulus sampai akhirnya dapat pekerjaan kurang lebih berapa bulan tuh Ren waktu itu kan? Sekitar 3 bulan sih udah signing lah ya. 3 bulan ya akhirnya 3 dapat ya. bulan. Tapi again ya, maksudnya nggak bisa. Saya nggak represent the whole student. Yang dapat kerjanya cepet juga ada, yang dapat kerjanya yang kayak lama mungkin hampir setahun juga ada juga. Jadi lebih ke masing-masing student aja sih. And Iya, then juga what kind of job juga yang kita uh, karena kalau misalnya nyari kerja doang sih gampang, apalagi betul. sejak COVID. Di sini kan labor shortage banyak tuh di mana-mana. Iya, Tapi again kita kan harus pilih jobnya juga, terutama kalau misalnya mau apply permanent resident, harus dilihat benar tuh kategori A atau B atau O-nya. Jadi ya picky but not too picky lah ya. betul.
Betul. Dan yang kedua kuncinya juga di kitanya sih ya, bagaimana kita bisa menghandle interviewnya itu, ya kan? Bener Tiap banget. orang mempunyai capability interviewnya berbeda-beda, bener nggak? Ada yang gugupan gitu ya kan, sering kalau pas lagi di interview atau nervous gitu ya. Nah itu agak susah tuh Pasti, ya kan, karena pasti, di sini tuh kan budayanya beda dengan di Indonesia kan. Di sini lebih harus percaya diri, harus speak out ya kan, bener nggak di sini kan? pasti beda banget. Iya, Terus juga ya English proficiency balik lagi kan. betul. Terus juga ya semuanya combination semuanya sih kayak GPA segala sebenarnya juga it's good to have good GPA tapi kayak performance during interview itu lebih important lah ya. Iya, betul, betul. Iya. Oke, oke. Nah, saat ini tuh bekerja sebagai analis seperti ini tuh lebih banyak dibutuhkan apanya sih, Ren? Lebih banyak dibutuhkan apanya sih, Ren? Lebih secara analisanya di depan komputernya, atau kadang-kadang kamu harus juga banyak bicara, talking with your client gitu. Hmm, lebih bisa lebih banyak di komputer sih. Tapi karena kita juga sering communicate sama coworker juga dan juga kadang-kadang mesti communicate sama other creditor juga karena kan mungkin klien kita adalah klien dari other creditor atau bank lain juga. Jadi kadang-kadang mesti berhubungan sama other bank juga. Ya, bisa dibilang sih emang lebih banyak di komputer dan juga kan saya kan bukan marketing kan, jadi yang lebih dealing langsung ke customer-nya adalah dari tim marketingnya. Jadi kita kalau misalnya ada yang issue yang gimana, yang need escalation, terus kayak atau need direct contact, tapi nggak terlalu banyak sih, lebih ke marketing atau kadang-kadang ada legal matters lah ya, yang antara company saya dengan other creditor ya. Kadang-kadang ya nelpon aja. Ya lucu-lucu juga kadang-kadang uh, telepon dari bank di uh, Quebec yang speak French kayak Friends ya. bonjour depan, waduh Iya. gawat deh. Terus, oh tuh bisa ngomong Inggris. Oke, oke. Nah, dalam pekerjaan nih, ketika kalau kamu harus banyak verbally ya, discuss gitu ya, baik dengan klien atau dengan colleagues gitu ya, atau dengan atasan, ada challenge tersendiri nggak sih, Ren? Karena kan seperti kita ketahui itu, walaupun kita di Indonesianya jago ya bahasa Inggrisnya, tapi kan ketika setelah kita di sini itu akan beda. Karena mereka Inggrisnya ngomongnya cepat ya, cacicus, dan yang kedua banyak terms-termsnya tuh yang nggak dipakai gitu ya. Terms Inggrisnya tuh nggak beda dengan di Indonesia ya. Karena Indonesia kan lebih sama Malaysian English sama Sing English kita lebih connect gitu ya. Tapi di sini kan mungkin akan beda gitu ya. Nah, ada challenge-nya nggak sih, Ren, untuk bahasanya? Waktu awal-awal sih ada sih, tapi mungkin lebih ke karena kan term-terms dari financial atau lending gitulah ya. Jadi hal-hal yang mungkin di training dalam bahasa Indonesia cukup challenging dan ini harus training dalam bahasa Inggris dan jadi kayak mesti mikirnya double atau triple lah ya. And for information juga ini kan the first company saya kerja overseas di luar Indonesia dan first company work di Kanada. Jadi benar-benar the first banget. Pas kuliah kemarin saya nggak part time sama sekali, jadi benar-benar the first company kerja di Kanada dan di luar Indonesia. Ya cukup lumayan adjusting juga, tapi yang penting sih confident juga aja dan mungkin kalau misalnya ada beberapa waktu awal-awal kayak terms yang kita nggak familiar, uh, mereka maklum juga sih kan kita namanya anak baru. Terus juga di sini budayanya memang lebih speak up gitu lah ya. Jadi kayak kalau misalnya apa tanya gitu kayak you ask 5 times, go ahead kayak Ya, much better daripada kalau misalnya meeting terus kita nggak tahu terus diem terus bikin salah itu like big no gitu apalagi ya, kerja di bidang financial lah itu super no jadi di sini lebih kayak di encourage emang culture-nya buat speak up gitu sih jadi kayak increase our visibility gitu lah ya bisa dibilang. ya. Iya, mungkin kalau contohnya tuh waktu gue pertama kali dulu kerja ya awal, kita kan kebiasaan lah istilah accounting nih di Indonesia ya. Hmm. Kalau aset tuh misalkan kita ada mobil, kantor atau rumah, Iya, iya, kita iya. kan bilangnya fixed asset gitu kan.
Iya. Nah, pas gue bilang, ini where is the fixed asset schedule and everything. Temen gue bingung, apa what is fixed asset? Ternyata di sini tuh bilangnya property, plant and equipment, PPE gitu istilahnya. PPE ya. Iya, nah jadi ada istilah-istilah secara accounting aja technical bisa beda gitu ya kan antara North Iya. American sama di British gitu ya kan. Jadi Malah accounting itu IFRS tuh ya. iya gitu. Nah, jadi kurang lebih itu sih yang gue dulu ngalamin challenge-nya itu ya, seperti itu. Ya pasti ada aja sih, tapi sebenarnya lebih adjusting juga. Eh, dan juga karena Canadian di sini kan multicultural banget lah ya, jadi Iya. kayaknya kita nggak usah terlalu mikir Canadian accent or what accent gitu, karena di sini kan migrannya banyak banget. Yang penting kita bisa speak English properly Iya. dan people can understand us, we can understand them. Kayaknya sih no problem sih. Iya. Jadi gue juga sempat prinsipnya tuh gini. Yang penting ngomong gue ngeflow. Iya. Masalah aksen nomor dua. Masalah grammarnya agak sedikit-sedikit salah, cuek bebek aja. Yang penting ngeflow ngomongnya. Percaya diri itu dulu. Iya, soalnya juga karena bisa dibilang everyone has accent gitu, karena Iya. kayak kayak di departemen saya emang semuanya sih Canadian, kayak cuma saya doang yang foreigner sekarang saat ini ya, March 2022 ya. Nah, tapi mereka juga kan nggak born in Canada juga kan, maksudnya nggak semuanya born in Canada gitu, jadi aku punya accent ya banyak yang punya accent juga, tapi yang penting kan kita bisa understand each other, ya nggak apa-apa juga kan. Hmm. Oke. Nah, untuk di profesi kamu ini nih, sebagai commercial lending analyst, challenge yang paling berat yang kamu harus hadapi sebagai Indonesian itu apa sih? Hmm. Sebenarnya sih standar ya, kayak misalnya kita secara pekerjaan mungkin kontrak sama, I mean professionally kontradiktif sama kayak marketing lah ya, bisa dibilang mungkin marketing yang bisa dibilang kayak injek gas, kita yang injek rem gitu lah ya, karena Iya. ya di mana-mana prinsipnya sama lah ya, kayak di banking, di financial company, ya ada beberapa misalnya review deal ini ya, nggak sesuai sama lending policy, atau yang kayaknya istilahnya nggak eligible lah ya, mungkin kita kasih kredit gitu, tapi di satu sisi mungkin kayak marketingnya ngegas gitu, which is normal banget, maksudnya uh, nggak di sini juga, di uh, other country, other company juga sama, karena secara prinsipal pekerjaan emang kontradiktif 180 derajat kan. Ya kadang-kadang ya disagreement, professional disagreement ya pasti ada, tapi yang penting sih di sini nggak apa ya, baper lah ya, kalau di Indonesia bilangnya nggak baperan gitu, lebih ke profesional aja. Kalau misalnya uh, which is no, ya no, tapi kita punya strong reason or underlying kenapa no gitu, Iya. and kita harus bisa explain. uh, Kadang-kadang juga marketingnya, our clientnya oke oke, lebih lebih ke itu aja sih ya, mesti mesti strong tapi reasonable lah ya. Iya. Kalau boleh tahu dulu waktu di Indonesia kan kamu bilang tadi kamu pengalaman kerja banking tuh ya. Hmm. Di bankingnya tuh di bagian apa? Operationnya, analisnya juga, atau di bagian apanya? Saya pernah jadi marketing, kayak buat retail and commercial loan, Hmm. dan pernah jadi di bisnis strategik juga. Uh, Kalau operation belum pernah sih. Jadi lebih ke segmentation, bisnis strategik, sama lebih ke marketing juga. Oke. Jadi buat overview, waktu itu kerja tahun pertama saya join kayak management trainee program Oh dari iya. bank. Habis itu lulus, kerja di marketing, and then habis itu di bisnis strategik, habis itu berangkat ke Kanada. Oke, oke. Kalau secara pekerjaan, mungkin bukan secara pekerjaan secara teknikalnya ya, karena secara teknikal jelas beda. Kamu dulu di bagian strategik, sekarang di bagian analis loan gitu Hmm. ya kan. Hmm. Kalau secara culture kerja di Indonesia dengan di Kanada, menurut kamu beda nggak sih? Beda jauh juga sih ya. Hmm. Di sini kayak lebih precise gitu, kayak di sini 9 to 5. Again, saya bisa cuma bilangnya mungkin departemen saya doang lah ya, maksudnya nggak represent the whole company in Canada gitu lah ya. Iya. Lebih strict gitu, kayak 9 to 5, kayak jam 5 ish gitu udah
udah selesai kerja, jadi nggak kayak kerja sampai jam 6 gitu bisa kena omel sama bos. Kayak berapa kali tuh waktu awal-awal juga sering sering kebawa gitu kan, terus ditegur kayak, Randy, why is you are still working? Terus kalau nggak, di sini juga kebetulan benefitnya juga bagus sih, kayak dapat cuti 24 hari setahun, dan itu kan harus Oh, dihabisin kan, sampai 31 Desember harus dihabis. Terus ya, waktu itu awal-awal juga karena ya lockdown melulu mau ngapain juga gitu. Kayak jadi kayak kerja from home aja, terus kayak udah September bilang, Randy, why your PTO is still many? PTO tuh kayak cuti lah ya, kayak kenapa cutinya masih banyak, mesti iya. habisin. Terus jadi ya work and balance-nya oke banget sih kalau di Iya. tempat saya. And then dari coworker, again karena saya work from home dari first day, mungkin kayak daily-nya atau lunch time together-nya mungkin nggak bisa terlalu apple to apple comparison-nya ya, karena kerja pas COVID. Tapi overall sih lebih kayak supportive juga sih orang-orangnya, kayak bosnya, terus kayak uh, kalau misalnya ada apa, escalate, speak up, jadi jangan lebih kayak apa ya, kalau ada apa-apa langsung ngomong, lebih lebih yang balik lagi kalau Darwin bilang, lebih lebih speak up gitu lah ya, Iya. emang di train kayak gitu. Oke, oke. Iya. Jadi itu ya salah satu perbedaan culture-nya di situ ya Iya, dengan di Indonesia ya. mungkin kalau udah kerja apa on premise mungkin bisa lebih dapet, tapi ya overall sih lebih benefit juga lebih oke lah ya. Itu nggak usah dibilang. Iya. Ini sih kalau kita lihat tadi kamu bilang bahwa cutinya aja 24 hari dalam setahun. Wow, itu luar biasa. Karena di tempat saya aja saya baru 15 hari ini masih cutinya. Nanti kalau Oh setelah iya, 10 tahun baru naik jadi 20 hari. oh iya, Setelah 10 ya tahun, plus iya. minus lah ya. Iya, betul, betul, betul. Lagi hoki aja sih. Kebetulan company saya juga masuk dalam top 100 greater Toronto area employer, jadi ya ya Oh, hoki aja lah ya. oke, oke, nice, nice, nice. Oke, oke. Oke, menarik nih ya. Jadi secara profesi, kamu ini kerja yang di bagian white collar ya. Dan ini apakah sesuai dengan ekspektasi kamu nggak, Ren? Waktu setelah kamu lulus, kira-kira kamu akan kerjanya di bidang ini nih, gitu. Hmm, waktu habis lulus sih pasti ada preference ya, lebih again lebih cari yang align aja sih sama previous work experience waktu di Indo. Emang kemarin sih lebih nyarinya ke banking, finance company, financial institution lah ya. Tapi kan emang kita nggak bisa terlalu picky juga, karena uh, again post graduation work permit kan ada validity-nya. Jadi as long as kita knock A or B or zero, ya go aja gitu, jangan terlalu picky. Kalau kemarin sih memang lebih banyak apply ke banking, tapi jatuhnya jodohnya di finance company, ya why not, and so far so good, so yeah. Ya, financial company dengan banking ya masih Betty lah ya Mirip istilahnya. lah ya, mirip-mirip lah, Beda-beda serupa tipis tapi lah tak ya. sama ya. Beda-beda tipis lah ya. Iya, iya. Tapi menarik tuh tadi yang lu bilang mengenai kerjanya di sini tuh, kalau di Indonesia bilangnya tenggo ya. Tenggo Tenggo. gitu ya. Jadi work life lebih apa, work life balance lah ya gitu ya. Hmm. Ya kebetulan ya bos dan coworkernya juga suportif juga sih ya. Balik lagi ya, masing-masing company sama department. Tapi so far sih oke sih, work life balance, and then uh, oh dari bisa di compare kayak misalnya contohnya kayak office equipment gitu kan. Uh, itu tempat saya sih lengkap banget, jadi saya dapat proper monitor dua gitu, gede kiri kanan, terus mouse dock sama laptop, headset, keyboard, mouse, semuanya dari company gitu, jadi nggak keluar apa-apa. And then banyak freebies-nya atau kayak gift gitu ya, kayak pas Christmas gitu, kayak dikasih Christmas gift kemarin, dapat home projector, lebih ke Wow. benefit aja sih ya. Iya, iya. Oke, oke, nice, nice. Nah, dari tadi itu bicara mengenai ya mungkin suasananya lebih enak gitu ya.
terus fasilitasnya juga bagus. Pasti ada ngalamin juga kan sisi nggak enaknya gitu ya. Namanya kerjaan pasti ada plus ada minusnya. Kalau dari segi Pastilah. minusnya, profesi kamu apa tuh, Ren? Lebih ke ini kali ya, mungkin workload-nya tinggi sih bisa dibilang. Jadi kan beberapa hal kayak orang-orang lihatnya, wah Randy enak banget ya. Ya itu kan cuma di surface-nya doang gitu. Iya, Kayak iceberg gitu lah ya. Bawah-bawahnya sibuk sih, sibuk parah sih. Jadi nggak yang, jangan pikir kayak work from home terus bisa santai-santai gitu sambil kayak I don't know, tidur-tiduran ya. Never ever happen. Jadi workload-nya tinggi, sibuk, terus juga hmm, banyak ngerjain itu lah, lebih ke spread out gitu loh, scope-nya tinggi gitu, ya, scope-nya lebar lah ya bisa dibilang. And then coworker ya kadang-kadang dealing sama coworker sama marketing yang uh, tarik kontra kan, balik lagi nggak semua personality-nya bagus gitu kan. ya, Ya ada aja lah yang kayak lebih ke situ aja sih. Tapi iya, nggak, nggak spesifik di Kanada, tapi kayak Indo kan juga ada juga orang-orang iya, kayak gitu ya. Balik lagi sih nggak usah baper ya. It's just a business. Don't take it personal. iya. Di profesional aja ya. Profesional aja. Iya. Ya memang di mana-mana antara analis dengan marketing biasa selalu gontok-gontokan lah ya. Kayak Tom and Jerry ya. Soal dari pekerjaan ya begitulah ya. Iya, iya, iya. Oke, sip, sip. Oke deh kalau gitu. Nah, ini terakhir nih Ren, kita pengen kasih motivasi ya ke teman-teman bahwa dalam arti ketika kita sudah pindah ke Kanada, oke, kita akan menjadi minoritas di sini ya, karena kita kan Asian gitu ya. Sedangkan Hmm. Kanada kan seperti kita ketahui majority white gitu ya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa bersaing dengan mereka dari segi profesi. Hmm. Buktinya itu kamu juga bisa kerja yang white collar. Hmm. Bener nggak Ren? Menurut kamu? Iya banget. Um, tapi that's interesting juga sih karena Kanada kan balik lagi multicultural ya, kayak um, man- managing director saya juga bukan dari kulit putih itu ya. Nah, jadi karena yang penting di sini lebih kayak kompetensi juga sih kalau ya, profesionalism, terus English proficiency. Saya juga nggak tahu, kebetulan di company saya jarang lihat Asian-nya, nggak tahu kenapa ya. Lebih eh ya balik lagi sih pede aja sih, karena balik lagi ke kitanya sendiri kan. Kalau kita yang kayak malu-malu atau gimana gitu, takut takut gimana gitu, nggak masalah juga. Takut jadi kayak kasih signal gitu lah ya. Tergantung dari kita sih pembawaannya gimana juga. Kayak saya di kampus sekarang sini, saya punya junior yang kulit putih dan umurnya jauh lah ya, kayak 50-an something. Saya nggak training nggak masalah juga maksudnya, dan mereka juga respect kok, bukannya yang junior saya ngeliat, oh ini masih muda banget nih kayak terus Iya, imigran gitu. Enggak iya, sih, maksudnya justru respectable banget kok, maksudnya baik iya, banget ya. Kalau misalnya nanya, Randy, can I ask you this, can I lebih, enggak sih, lebih ke apa ya, iya, equality lah ya kebetulan di tempat iya, saya. Jadi tergantung kitanya aja how we treat other and how we let other iya. people treat us. Nah, tahu nggak ini sekedar intermezzo aja ya bahwa ada kadang-kadang beberapa orang tuh Indonesia yang suka udah di sini mungkin kerjanya white collar, terus mungkin mempunyai junior atau staff yang orang white gitu kan. Nah, ini bercanda aja. Wah, katanya rasanya enak ya bisa merintah-merintah orang bule katanya. Sedangkan dulu di Indonesia kayaknya kalau ada ekspat bule kerja di kantor tuh kita kayaknya anggap dia gimana gitu ya. Kocak Balas banget. katanya gitu ya. Ya, ya lucu sih waktu ya, kayak kalau waktu ke kantor misalnya kita lagi jalan misalnya sebelahan, ya ya ini sih nggak ada orang ngomong sih, tapi kayaknya saya yakin juga kalau misalnya lagi jalan tuh mungkin yang ini saya dikiranya tuh yang bos saya kali ya, soalnya dari umur dan dari itu. Tapi ternyata Iya, kan nggak juga. Yang penting kita hmm, ya kita lebih
pede aja sih ya kalau misalnya lebih profesional aja sih, kalau emang Iya, kita emang harus nge-training dia, harus iya, nge-guide dia, ya nggak masalah juga kan. iya. Ya, di kantor juga gue kadang-kadang suka itu merintah ke beberapa yang staff gitu ya. Ya, mereka tuh orang-orang bule. Tapi kalau menurut gue ya biasa aja rasanya. Nggak ada Iya, rasanya yang superior gimana banget gitu ya. Gue iya. orang Indonesia merintah-merintah orang bule. Enggak tuh. Biasa-biasa aja gitu ya kalau gue bilang. Nah, di sini kayaknya menurut saya sih lebih ke equality ya, dan nggak di kantor juga, mungkin kayak di misalnya di restoran gitu. Iya, Saya yang saya observe gitu dibandingin kayak di Indo, kayak misalnya servernya di sini kan dibilang, kalau waiter tuh bilangnya server lah ya. Mereka lebih kayak ngelihatnya sama kan, mereka juga kadang kan iya, suka ngajak ngobrol gitu kan, hey how are you. How is, iya. lebih kayak ke temen gitu aja, nggak yang malu-malu Profesional gitu gitu. ya. Nggak yang lihat kita sebagai uh, customer yang kayak gimana gitu ya. Ya tahu sendiri Iya. lah ya di Indo lah ya. Saya Nggak nggak bisa seperti hamba ngomong. dan tuan lah ibaratnya ya. Di sini lebih ke hey how are you, lebih Iya, lebih ke itu lah ya, iya. equal lah ya. Betul, betul. Iya, seperti itu. Oke, oke. Sip, sip deh. Oke deh, kalau gitu Ren. Terima kasih ya udah mau sharing ya Ren ya. Dan saat Sama-sama. ini terakhir pengen tahu nih, ke depannya Randy arahnya kemana nih Ren? Hmm, Tetap kerja di sini, and mungkin setelah permanent resident granted mungkin bisa cari, ya let's see, karena opportunity-nya di sini kan gede banget lah ya. Dan yang penting kita mau kerja hard work gitu, nggak yang terlalu pilih-pilih, dan belajar terus for sure. Jadi habis kuliah nggak langsung oke kerja langsung, dan kayak buktinya sekarang aja. Oke, sekarang ibaratnya saya udah nggak study IELTS lagi karena udah selesai kan. Saya study another language, French, karena di sini kan second language-nya French. Jadi yang Nah, penting mau improve ourselves aja sih, sama ya punya vision or mission aja sih, kayak 5 tahun ke depan mau ngapain gitu. oke, oke. Sip deh. Oke deh kalau gitu, thank you ya Ren ya waktunya ya. Thank you, sama-sama. Semoga Iya, bisa memberikan informasi. iya. Oke guys, thank you ya sudah menonton video ini sampai habis dan semoga videonya tadi bermanfaat tuh, memberikan wawasan kepada kalian salah satu profesi lagi yang ada di Kanada, di mana salah satu pelakunya itu ialah orang Indonesia guys ya. Nah, jadi kita orang Indonesia tuh di sini bukan kerjanya ya harus posisinya tinggi banget, posisinya rendah banget, enggak. Kita spread out, profesinya bermacam-macam di sini. Oke deh kalau gitu. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan thank you for watching. Bye. Bye.